Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bakalan ngejelasin aplikasi perpustakaan yang udah dibuat di sini. Di sini juga pakai database Yakat, yaitu database mahasiswa yang udah pernah dibuat. Jadi saya pakai itu buat bikin database data perpustakaan ini ya. Jadi saya tambahin di MySQL-nya itu data data peminjaman sama buku kayak gitu. Dan mahasiswanya ngambil dari database itu. Oke, di sini langsung aja. Nah, yang pertama di sini import-importan ini kan bakalan dibutuhin banget karena kita pakai import-importan itu ya di kode-kodenya. Oke, kita langsung aja masuk ke deklarasi variabelnya. Nah, di sini pakai connection con, terus statement stm, result gini-gini. Ini buat deklarasinya, deklarasi per variabelnya. Jadi kita bikin variabel gitu yang nantinya bakalan ditulis di bawah. Nah, ini saya juga bikin ID terpilih. Nah, ID terpilih ini buat ngemudahin kita buat nyari transaksi yang sedang aktif diproses kayak gitu, biar lebih gampang. Nah, di sini sebenarnya udah ada penjelasannya semua sih, tinggal dibaca aja. Harusnya sudah mengerti karena di sini sudah sangat jelas. Di sini kita masuk ke konstruktor. Di sini pakai init komponen. Ini buat inisialisasi komponen GUI-nya. Nah, di konstruktor ini fungsinya itu buat apa namanya? Nampilin atau menjalankan si fungsi-fungsinya gitulah istilahnya. Jadi seperti ini kayak gitu nantinya. Di sini nih dijalanin kayak gitu pas di running. Nah, ini OpenDB ini buat membuka koneksi ke database. Jadi ini buat connectionnya itu pakai OpenDB ini. Terus yang baca data ini buat nampilin data ke tabel pas aplikasinya dibuka kayak gitu. Terus ini tuh kan fungsi yang dipanggil ya. Nah, fungsinya itu ada di sini nih. Nah, nanti ya fungsinya ini ada di bawah ini ditulis. Jadi fungsi-fungsi yang di bawah itu tadi dipanggil tuh ke atas buat dijalanin kayak gitu. Nah, terus ini auto uppercase juga. Ini ada di bawah nih fungsinya. Nanti ini tuh fungsinya itu auto uppercase ini buat auto caps lock. Jadi kalau kita nulis nih di sini ya di awalan kayak gini, nulis apapun tuh auto caps lock kayak gitu. Jadi hurufnya langsung besar semua. Terus selanjutnya di sini ada pengaturan awal status komponen. Nah, ini aktif. Aktif true ini maksudnya itu ke tombol ya. Bukan ke tombol, ke apa namanya? Ini nih, kolom ini. Jadi, kalau kita running nih si programnya, kolom yang ini itu bakalan bisa kita isi kayak gitu, langsung gitu. Tanpa kita harus mencet-mencet tombol dulu yang ada di sini kayak gitu. Kita langsung bisa isi kalau itunya diaktifin. Kalau true ya, kalau false berarti dimatiin gitu, nggak bisa diisi. Nah, buat set tombol ini itu set tombol buat ini karena ini settingannya awalnya false, dua-duanya jadi mati dua-duanya kayak gitu. Dan ini tuh pakai boolean, ya pakai boolean dan itu ada di bawah ya, di bawah. Jadi ini tuh udah dipanggil gitu ke sini. Nah, ini tombol batal, ini tombol batalnya di enablein, dipaksa enable true. Jadi ini pasti bisa dipencet gitu di awal juga. Terus ini ada kode teks kode buku, ini request fokus. Jadi kalau kita run nih, tak di run, kan ini udah run ya. Nah, kalau si programnya running itu bakalan ke sini tuh, kursornya auto. Jadi kita kalau running tuh kalau misal langsung ngetik tuh langsung ngetik di situ gitu, nggak usah mencet-mencet lagi kayak gitu. Itu yang fokus. Nah, terus logika enter nih di sini ke nim. Jadi kalau misal kita udah nulis sesuatu di sini, terus enter, tak tuh pindah ke nim kayak gitu. Terus langsung nulis. Oke, ini ada. Nah, kayak gitulah pokoknya. Itu nanti ya kayaknya ada masalah deh. Tapi bentar, harusnya aman. Oke, jadi itu fungsi-fungsi si apa namanya? Si konstruktornya ya yang dipanggil-panggil di sini. Oke, sekarang masuk ke database. Nih logika-logika database-nya. Nih OpenDB, ini buat nyambung ke MySQL-nya. Nah, di sini disambungin pakai database-nya si AK. Atau ya jangan lupa juga nih di library-nya. Ini ada harus masukin MySQL
JDBC driver ya, si jarnya nih, biar nanti bisa connect ke database-nya kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini ada baca data. Nah, baca data ini fungsinya buat nampilin ini kolom-kolom kayak gitulah pokoknya. Jadi nanti aku pengen ID, kode buku, NIM, nama, judul, dan status kayak gitu kan 5 kolom nih. Ini awalnya tuh banyak tuh kan karena aku tadi tuh bikin awalnya tuh ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tuh. Kebanyakan kan kalau 10 di apa? Di tabelnya. Jadi disederhanain aja cuman ada 1 2 3 4 5 6 gitu. Cuman ada 6 6 status ya, 6 lah, 6 di sini ini 6 nih harusnya nih. 1 2 3 4 5 6 ya 6. Salah penjelasannya. Nah, harusnya 6 kayak gitu yang nampil di tabelnya. Di sini buat narik si apa namanya? Data dari database ditampilin ke tabel. Nah, ini order by status ini itu buat ngurutin yang tampil di tabel kayak gini. Jadi kalau dipinjam semua, kalau kembali semua kayak gitu sih. Jadi berurutan biar gak pusing lah liatnya. Terus di sini ada data yang dimasukkan ke model data yang ingin tampilkan saja. Nah, ini yang pengen ditampilin saja kan yang tadi. Jadi fungsinya ya ini buat nampilin ini tadi. Oke, jadi di sini bikin dulu model kolomnya, di sini tampilin kayak gitulah. Oke, selanjutnya di sini ada logika pencarian dan autofill. Nah, di sini itu buat logika mencari buku. Jadi, kalau semisal aku ngetik di bukunya, kode bukunya nih di sini kan. Aku nulis kode buku nih, kode bukunya nanti bakal dicariin sama si ini judul sama pengarangnya sama stoknya juga. Kayak gitu. Nah, kalau misal else ini nggak ada apa-apa gitu di situnya ya udah kosongin aja kayak gitu. Kalau otong saya ngetik bukunya salah nih. Misalnya B00 berapa gitu yang nggak ada. Nah, ini bakalan dikosongin, ini else-nya berfungsi kayak gitu. Kita contohin aja di sini. Ini batalin aja. Nah, kita contohin misalnya B001. Tuh, bukunya langsung muncul karena langsung udah diintegrasiin lah. Jadi di sini judul buku sama pengarangnya langsung muncul otomatis. Cuman dengan ngetik kayak gini doang. Terus kalau si kodenya salah, itu nggak akan ada gitu bukunya karena kan kodenya nggak ada kayak gitu. Gitu sih. Oke, itu fungsi buat yang cari buku. Di sini cari mahasiswa sama aja sebenarnya kayak yang cari buku tadi. Cuman bedanya di mahasiswa ini dia bakalan nampilin nama dan nama prodinya. Ini buat ngambil database-nya gitu-gitu. Ini else. Kalau kosongnya dikosongin, terus error ini biasa ya kayak gitulah pokoknya. Jadi di sini bisa nampilin mahasiswa misalnya 12 4 12 10. Ini data saya. Nah, jadi tampil tuh Muhammad Nur Rohman prodi kayak gitulah otomatis nggak usah diketik. Nanti jadi ngecek sendiri gitu si ininya. Oke, udah error. Oke. Nah, di sini kita masuk ke logika transaksi. Nah, di logika transaksi ini buat pinjam kembali sama denda. Nah, buat cari pinjam ini itu di sini kita masukin data ke MySQL-nya, kita ngambil data maksudnya. Jadi ngecek gitu. Terus kita pakai ini if jika ditemukan simpan ID-nya dan ambil tanggal pinjamnya. Benar. Jadi kalau semisal kita masukin ID nih B001 dengan ini 12 4 12 10. Nah, kalau semisal ada kayak gini itu bisa kayak gini. ID pinjam tanggal. Nah, ini bisa dihitung dendanya. Jadi kalau ada masuk kan ini datanya udah ada nih ya. Nih, tanggal kembali berarti aku udah pernah minjem nih di sini nih. Karena tanggal pinjamnya ada dan tanggal kembalinya ada nih. Jadi aku udah pernah pinjam harus kembaliin. Nah, kalau misalnya tanggal kembalinya ini tanggal pinjamnya ini udah lama gitu ya, ini bakalan langsung otomatis menghitung dendanya kayak gitu. Ini fungsi hitung denda. Jadi
si pinjem ini si pinjem ini tuh nanti ngecek ID pinjemnya. Terus ada nggak tuh yang ID pinjemnya yang misalnya kode buku sama NIM-nya kayak gitu disatuin. Kode buku sama NIM. Nah, ini dikombinasiin terus nanti bakal jadi ID pinjam. Nah, kalau kode buku sama NIM disatuin dan ID pinjamnya ternyata sudah ada, itu berarti dia bakalan langsung ngitung denda di sini. Karena kan logikanya kalau orangnya udah pinjem ya berarti harusnya dia mau ngembaliin kayak gitulah pokoknya. Kalau ada gitu. Nah, kalau misalnya ini denda hitung denda. Nah, ini kalau misalnya nggak ada nih, bukan proses pinjam baru, ini reset aja gitu. Jadi kalau misal gini, bukan proses pinjam baru nih, 01400 misalnya 11 nih. Nah, ini kan belum pernah minjem tuh, kosong kan. Jadi nggak ada nih si tanggal kembalinya karena belum pernah minjem buku tersebut kayak gitu. Tapi fungsi ini tuh yang cari pinjam itu, ini fungsinya buat ngitung dendanya kayak gitu. Jadi si set dendanya tuh kosong. Nah, kalau dihitung denda, ini fungsi hitung denda ini full buat ngitung si dendanya. Nah, dendanya itu aku hitung berdasarkan hari. Jadi kalau lebih dari 7 hari, itu bakalan kena denda 2.000 per harinya. Jadi hari ke-8 2.000, hari ke-9 4.000, hari ke-10 6.000 kayak gitulah seterusnya. Kalau lebih dari 7 hari. Nah, di sini ini buat nampilin dendanya ke si itunya tadi. Kayak gitu error biasa. Nextnya di sini ada validasi tombol. Nah, bentar, oke. Di validasi tombol ini fungsinya buat yang validasi si tombol-tombol ini nih. Pinjam kembali dan lain-lain gitulah. Nah, di sini aku kan pakai string tanggal hari ini nih, hari ini. Jadi si bagian sininya juga ini bakalan otomatis keisi tanggal hari ini kayak gitu. Ini buat tanggal hari ini. Terus di sini saya tombolnya false buat awalan, kalau masih empty si NIM sama kode bukunya. Jadi kalau ininya kosong, kita batalin dulu coba. Nah, kalau ininya kosong ini bakalan false dua-duanya si tombolnya. Kayak gitu. Nah, di sini statement juga yang tadi yang di atas ya. Dipanggil lagi terus string. Ini buat manggil ke database lagi. Terus nah di sini nih yang penting, jika ada maka ini proses pengembalian. Jadi kalau semisal pas masukin kode yang kayak tadi disebutin yang B001 misalnya, terus ini ada nih kodenya, ya ada datanya gitu di database, terus nanti ditampilin ke sini. Ada nih karena aku udah pernah minjem nih di sini B001 ini, dan tanggalnya segini, dan tanggal kembalinya ini adalah tanggal hari ini kayak gitu. Jadi di sini aku set tanggal kembalinya ini, set tanggal hari ini. Jadi otomatis bakalan input tanggal hari ini yang ini. Tanggal yang hari ini gitu di kolom sininya. Kayak gitu di kolom tanggal kembali. Jadi kan ini udah otomatis keisi, ini juga tiba-tiba otomatis keisi kayak gitu. Itu buat tanggal kembali ya. Di sini set tombol true true. Ini buat ngaktifin tombol ini, tombol pinjam dan tombol kembalinya. Terus di sini buat hitung denda. Nah, karena ini kan 24 ya di hari yang sama, jadi nggak ada dendanya belum. Nah, terus di sini jika tidak ada maka ini proses pinjam baru. Nah, kalau misalnya ini si datanya nggak ada kayak tadi, coba pakai data yang belum pernah minjem deh. Nah, kayak gini. Ini kan belum pernah minjem nih orang ini, mahasiswa ini. Itu tanggal kembalinya bakalan kosong karena kan dia belum pernah minjem, dan otomatis di sini tombol kembalinya juga mati, tombol pinjamnya aktif kayak gitu nih, kayak gini ya. Jika tidak ada, nah di sini bisa cek stok. Nah di sini buat ngecek ke stoknya, kalau stoknya lebih dari 0 itu bakalan true false, jadi bisa minjem dan gak bisa kembaliin sih di sini ya, true false. Nah kalau misalnya sebaliknya gitu ya, si ininya 0,
itu bakal jadi false false, jadi nggak bisa dipencet lah tombolnya kayak gitu. Harusnya gitu sih, kayak gitu aja. Terus ini selanjutnya di sini ada utility pengaturan UI dan formatting. Nah di sini ada ini tuh fungsi dari kode ini tuh buat uppercase atau buat caps lock yang tadi di atas, yang buat otomatis ngebesarin huruf. Nah yang ini, jadi itu tadi fungsinya terus dipanggil ke sini kayak gitu. Yang di bawah itu tadi fungsinya. Mana tadi validasi tombol, nah ini. Nah selanjutnya di sini ada mengaktifkan fungsi edit di textable. Nah ini tuh fungsinya si boolean aktif ini x. Nah boolean aktifnya kan tadi di setting true ya. Jadi kalau kita di sini isi set edit table x ini artinya true, ini tuh true. Nah nih x adalah true kayak gitu. Terus ini fungsinya apa? Ini fungsinya itu buat ini di sini, jadi kita bisa ngetik nih di sini di edit table di sini, kedua ini nih yang paling atas, name dan kode buku. Kalau yang di program Java ini nggak bisa tuh, nggak mau, kita tidak diperbolehkan merubah judul, pengarang dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau name kayak gini-gini masih bisa diubah. Ini juga bisa. Bentar, ini kayaknya ada masalah nih di sini. Nanti kita cari tahu ya. Kita jelasin dulu. Nah kayak gitu. Oke, ini true buat tanggal pinjam sama tanggal kembalinya. Ini sebenarnya harusnya false, cuman true itu tadi karena aku ininya jadi bisa diubah ya. Tuh. Jadi bisa diubah si tanggal ininya, bisa diinput sendiri. Itu sebenarnya harusnya false ini dua-duanya buat mencegah kesalahan atau apa ya datanya gitu biar tetap aman. Ini sengaja di true in teh tadi buat ngetes doang, ngetes dendanya dan sudah work, jadi ya nggak apa-apa lah. Harusnya sih ini false ya, kita ubah aja jadi false. Harusnya ini false biar si datanya nggak berubah kayak gitu. Kayak gitu. Oke, di sini udah true, true editable. Nih buat kode buku dan name yang kayak tadi. Jadi ini masih bisa diedit, ini dua. Ini bisa diedit, ini bisa diedit. Oke gitu. Terus selanjutnya di sini ada kosong. Nah, ini fungsi kosong itu buat ngereset, kosongin. Jadi fungsi dari fungsi ini gitu. Fungsi dari fungsi ini buat ngosongin. Nah, ini tuh jadi text set text kosong 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 semua lah, intinya buat ngosongin gitu. Editor pilihnya juga null. Nah di sini saat dikosongin itu bakalan otomatis si nim itu disorot, bukan disorot, di apa namanya, diizinkan, yang kayak tadi lah di sini nih, yang kayak tadi di sini nih, yang kode buku dan nim ini xx ini sama aja sih true. Nah di sini diizinkan lagi pas dikosongin si tabelnya. Jadi si tabel si inputannya. Jadi inputan di sini kita bisa nginput karena ini true. Terus di sini kode bukunya ini autofocus. Jadi saat kita running si programnya itu bakalan ke sini nih auto kode buku. Jadi kita tinggal ngetik gitu, nggak usah ngarahin kursor lagi kayak gitu. Nah, ini terakhir nih. Harusnya ini di atas ya. Nah, ini set tombol ini. Ini fungsinya tuh buat yang tadi yang true false false true. Nah yang gini-gini, set tombol true false, set tombol false false, itu ini dia ngambil ini. Jadi tombol pertamanya itu pinjam, tombol keduanya kembali. Jadi kalau false true berarti ini mati, ini nyala. Kalau true true ini dua-duanya nyala, kayak gitulah pokoknya. Di sini button pinjamnya di enable dan button kembalinya juga. Jadi ini buat button pinjam sama button kembali kayak gitu. Terus di sini selanjutnya, karena itu kan fungsi nih, logika gitu udah beres. Di sini kita masuk ke tombol-tombolnya. Nah ini tombol pinjam nih, action. Jadi kalau dipencet ngapain dia, kayak gitulah. Nah di sini string tanggal now. Di sini aku bikin lagi tanggal now. Kan tadi di atas tanggal hari ini ya. Sebenarnya sama aja sih.
Nah, di sini jadinya nanti bakalan nginputin si tanggal hari ini ke si pinjam. Kayak gitu kalau mau minjem. Misal B001. Nah, kalau mau minjem ini bakalan auto ke input inilah kayak gitu pokoknya. Jadi kalau di ini tekan, dia bakalan nginputin ini sama ini. Ininya nggak ada. Ini kan udah minjem ya, jangan sini deh. Nah, ini kalau ditekan pinjam, tak dia bakalan nginputin yang ini, terus langsung masuk ke sini kayak gitu. Nah, ini tanggal hari ini. Nah, ini kode-kode ini yang aku tandain ini sebenarnya buat ngetes tadi ya, buat ngetes denda tadi yang ini tuh. Jadi ini bisa dinonaktifin kalau mau ngetes denda kayak gitu. Terus ini bisa dinyalain, sama ini juga, ini nonaktifin yang tanggal now. Terus yang ini nonaktifin ini yang tanggal now ya. Terus yang ini nyalain. Nah, nanti buat manipulasi si tanggalnya kayak gitu, biar si tanggalnya teh bisa diatur seenaknya lah. Kayak kan ini 24, aku atur jadi 14 misalnya, di sininya jadi berapa gitu. Nanti kehitung tuh dendanya berapa kayak gitu. Terus selanjutnya di sini ada, ini kan aksi satu tombol pinjam. Nah, di sini ini tombol kembalikan. Nah, ini tombol kembalikan itu fungsinya ya buat ngembaliin. Kalau yang tadi kan pinjam tuh, dipencet pinjam langsung masuk tuh di pinjam kayak gitu. Nah, kalau kembaliin itu fungsinya buat ngembaliin buku. Nah, kembaliin buku ini juga itu ada stoknya ya di sini. Oh, di sini juga kan ada stok ya. Nah, kalau tadi kalau pinjam kan nanti -1 langsung stoknya di sini. Nah, kalau nambahin lagi. Kalau kembaliin buku itu stoknya bakalan naik, nambah sendiri kayak gitu. Terus buat ya kayak tadi lagi, ini executable denda, nanti dihitung dendanya. Jadi kalau mau ngembaliin itu kan nanti dimasukin tuh si data dari data tanggal pinjam sama tanggal kembalinya, terus nanti ngitung denda di sini kayak gitu. Nah, terus ini buat di optionnya. Nah, buat kalau bukunya dikembaliin plus denda di sini buat menampilin dendanya. Ini baca data, buat ngebaca datanya ini fungsinya. Nah, ini kosongkan ini buat bersihin kalau magar isinya siap lagi gitu. Jadi kalau kita ngembalin buku, misal nih ngembalin buku dia lah ini ya, kita tekan kembali tak, dan di sini harusnya ada denda ya kalau si tanggal pinjam itunya melebihi 7 hari gitu. Tapi kan ini enggak nih, jadi saat kita tekan oke di sini tuh langsung bersih. Jadi kita siap untuk mengetik lagi di sini kayak gitu. Itu fungsi dari manggil fungsi kosongkan ini di sini kayak gitu. Ini saya tombol dibikin false dua-duanya karena kan udah dikosongin, jadi di falsein gitu kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini buat text name kayak release. Nah, ini tuh fungsinya cari mahasiswa dan lain-lain ini. Ini tuh fungsi si kayak release ini tuh di name ya, di text name. Itu buat ini. Buat name yang ini ya. Ya, kayak gitulah pokoknya. Ini sebenarnya sama aja sih. Si kode buku, ini kan sama aja ya. Kode buku nih sama si name. Itu fungsinya buat nampilin ke sini. B001 misal. Oh, jadi si database-nya tuh langsung rapin gitu lah, pokoknya langsung ngisi yang lain kayak gitu pas si kode ini ditulis. Nah, ini nih fungsinya di sini. Jadi pas kodenya ditulis dia langsung ngebaca ini gitu deh, pokoknya langsung nampilin gitu, langsung ke atas. Nah, di sini di TB perpustakaan mouse click ini tuh fungsinya buat klik-klik mouse di tabel kayak gini. Nah, kayak gini. Gitu. Ini kodenya. Jadi dia bakalan ngambil ini ke database. Terus jika semua text fieldnya termasuk yang tidak ada di tabel nih. Jadi kan tadi kan aku menampilin apa namanya tabel tuh cuman 2 gapat manep cuman 6, tapi di sini kan ada banyak. Nah, ini di sini.
Jadi aku ngambil ini dari database nih sebanyak ini buat ditampilin ke si itunya, ke si ini apa, ke sini nih, nah ke sini ke atas sini. Tapi yang di tabel itu mah yang tampil cuman yang 6 itu doang kayak gitu, yang tadi di setting di atas lah pokoknya. Ini logika tombol kayak gitu, aktif tombol kembali, hitung denda dan lain-lain. Ya seperti biasa. Jadi ini kalau buat fungsi apa namanya, TB perpustakaan mouse klik ini, jadi kalau diklik ini kalau dipinjam, statusnya pinjam, ini bisa dikembalikan nih. Tapi statusnya, kalau statusnya kembali, kalau kita klik nih mati si tombolnya kayak gitu, karena kan udah pernah dikembaliin. Gitu aja sih. Terus ini tombol keluar ya seperti biasa, ini buat close program ya, ini sistem exit, menutup seluruh program. Ini fungsinya buat cuma nanya doang yang kayak tadi. Kalau kita keluar tuh ditanya kayak gini ya, no aja. Di sini tanggal pinjam, ini tuh buat ngitung dendanya yang tadi buat manipulasi tadi ya. Jadi apapun yang kita tulis di sini nih, nanti bakalan dihitung berdasarkan yang kita tulis di sini kayak gitu. Si tanggal kembali sama tanggal pinjamnya buat ngitung denda kayak gitu. Nah, ini fungsinya di sini. Terus button batal ini, nah button batal ini itu fungsinya yang ini buat ngebatalin, tak hilang semua kayak gitu. Buat ngebersihin lah istilahnya. Jadi kita manggil kosong, terus kita set tombolnya ke false dua-duanya. Terus buat aktifnya balikin ke true, jadi bisa langsung input di sini kayak gitu. Itu buat fungsi dari tombol batal. Nah, ke bawahnya lagi sini, ini nggak apa-apa sih, ini dikosongin juga. Soalnya ini cuman kepencet sih jujur aja. Di sininya, di desainnya kepencet doang ini. Jadi nggak apa-apa ini kosong karena nggak bisa dihapus juga. Nah, ke bawahnya ini udah bawaan dari Java-nya. Ini udah otomatis keisi. Jadi nggak usah diapa-apain. Oke, mungkin gitu aja. Kita tes aja ya. Misal nih, ini buat pengetesan B001. Aku sebagai siapa nih, operator ya yang ngendaliinnya, misalnya si ini Dadang Koswara pengen pinjem buku pemrograman, tinggal pinjam, cetar, pinjam tuh berhasil. Terus dia mau ngembaliin lagi nih, bisa dari tulisan sini, bisa bisa dari tulisan sini terus nulis NIM yang sama lagi kayak gitu, Dadang Koswara lagi tuh, tinggal klik kembalikan, tak tak tuh langsung dikembalikan tuh statusnya. Kayak gitu sih sebenarnya, gampang. Terus buat misalnya, oh iya, stok yang kosong ya. Nih, misal stoknya kosong nih. Harusnya di sini nggak bisa. Nah, nggak bisa tuh. Jadi maaf, stok buku habis karena stoknya di sini kosong. Oke, kayak gitu. Jadi nggak bisa ngembalin buku. Tapi, tapi ya juga ya. Nah, kalau mau ngembalin buku kan di sini klik ya. Di tabelnya bisa diklik, bisa dikembaliin nih di sini. Nanti stoknya bakalan nambah. Oh, berarti di sini ada kesalahan dikit. Nih di B003. Nah, ini kan stoknya kosong. Sedangkan saat aku mau ngembalin buku, tidak bisa. Jadi, bentar. Berarti di sini aku bakalan hilangin aja mungkin si ininya. Bentar. Oh, jadi setiap ketikan, setiap aku ngetik, nulis, itu bakalan muncul ini. Dan berarti nggak bisa ngembaliin dong kalau gitu. Selain ditekan di sini ya. Ya itu dia masalahnya. Oke. Karena masalahnya udah ketemu, jadi coba keluar dulu deh. Keluar dulu ya. Itu kan tadi di apa, di stok habis ya. Di stok habis berarti harusnya divalidasi karena kan tombol ya. Bentar, di mana ya? Bukan, hitung denda, cari buku. Oh, di sini nih. Nah, di sini nih. Kayaknya masalahnya di sini deh. Oh, ini. Nah, ini nih. Ini kan yang maaf, maaf stok buku habis yang tadi muncul.
Kayaknya ini dihilangin aja. Bentar, set. Harusnya kita coba aja. Harusnya sih aman ya. Hmm, sebentar. Ini kayaknya nggak mau tampil nih di screen recordnya cuy. Kita run lagi coba. Oke. Nah, akhirnya. Eh, nah jadi si apa namanya? Yang tadi kan udah coba hapus ya, udah dihapus. Ininya apa namanya? Si J option ya. Harusnya ini di saat diketik harusnya nggak bakalan ganggu kan? Oke, nggak ganggu. Oh, ternyata ada masalah lagi di sini dipinjam. Jadi bisa minjem nih. Walaupun nol bisa minjem. Anjay. Kayaknya coba ya kita pinjem. Berhasil. B001. Salah 3. Waduh, jadi minus. Oke, buat ngatasin ini, kayaknya aku bakalan nonaktifin aja si tombol pinjamnya nanti. Jadi kita kembaliin dulu bukunya biar nol lagi. Oke, di sini udah nol kan? B003. Oke, udah nol ya. Kita keluar aja dulu. Di sini aku bakalan ubah ininya. Si set tombolnya di sini sebenarnya simple sih. Set tombolnya berarti kalau yang kan ini false yang tadi ya yang tampilan di sini. Terus dihapus. Terus jika ada maka proses. Nah ini nih, jika data ada, kan tadi datanya ada ya yang data aku. Kita set tombolnya ini jangan true nih. Kalau true berarti nyala dua-duanya. Nah ini nih di sini tadi salahnya ya. Nah berarti di sini false. Oke, kita save. Nah kalau kayak gini harusnya sudah aman. Jadi satu buku itu gak bakalan bisa dipinjam lagi sama mahasiswa yang sama kayak gitu. Mahasiswa yang sama gak bakalan bisa pinjam buku yang sama lagi kayak gitulah pokoknya. Biar nanti nggak jadi minus cuy. Jadi kalau mahasiswa tersebut pengen minjem itu nggak bisa karena si tombol pinjamnya aku disable. Oke kita run lagi. Ini nggak masuk lagi capture-nya. Apakah sudah terlihat? Belum. Sebentar. Close dulu. Windows Capture. Nah ini nih si ininya, si tabelnya ya. Jadi kalau kita tulis B003 kayak tadi terus masukin NIM yang sama, aku kan udah pernah minjem nih dan datanya ada nih di sininya tadi. Jika data ada, nah berarti dia sistemnya kan sudah mendeteksi tuh datanya ada. Dia langsung masukin tanggal pinjam, tanggal kembali dan nol. Tapi di sini tombol pinjamnya saya nonaktifkan kayak gitu. Jadi nggak bisa diklik
kecuali mengembalikan. Gitu aja sih kayaknya. Nah, kalau walaupun stoknya masih ada, berarti kalau kayak gini jadi kayak gini. Kalau stoknya masih ada, ya tetap nggak bisa minjem karena aku udah pernah minjem. Kayak gitu sih kayaknya. Tapi kalau kayak gini jadinya kayak gini dong. Tetap nggak bisa minjem ya. Satu orang hanya bisa minjem satu buku. Oke. Berarti ini keluar dulu. Berarti nanti bakalan aku ubah ininya tetap di true true aja. Di true true aja. Nah, paling di tombol pinjamnya bakalan di ini nih, di tombol pinjamnya yang diubah. Oke, mungkin gitu aja dulu lah. Karena mungkin kalau ngubah di sini kayaknya videonya bakal kepanjangan. Jadi ya segitu aja dulu penjelasannya dan semoga mengerti. Itu juga udah alhamdulillah bisa running ya si program aplikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.